Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Wulan Puji Utami, mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen. Poin yang akan saya bahas dalam video kali ini meliputi definisi rancangan penelitian eksperimen, karakteristik rancangan penelitian eksperimen, ciri khusus rancangan penelitian eksperimen, ruang lingkup rancangan penelitian eksperimen, jenis-jenis variabel rancangan penelitian eksperimen, dan jenis-jenis rancangan penelitian eksperimen. Yang pertama, definisi rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian eksperimen adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat. Kolerasi hubungan sebab akibat dipelajari dengan memberikan perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian untuk kemudian dipelajari efek perlakuan tersebut. Kedua, karakteristik rancangan penelitian eksperimen meliputi 1. Metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat atau paling dapat memenuhi validitas internal. Yang kedua, metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lain. Yang ketiga, metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Yang ketiga, ciri khusus rancangan penelitian eksperimen meliputi 1. Manipulasi suatu variabel. 2. Mengamati perubahan efek pada variabel lain atau bisa disebut variabel dependen. Yang ketiga, pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Yang keempat, ruang lingkup rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal, yaitu satu variabel perlakuan dimanipulasikan atau dibuat kondisinya berbeda. Selanjutnya, diamati akibat atau dampak dari perlakuan tersebut terhadap satu atau lebih variabel. Variabel yang dimanipulasikan disebut variabel perlakuan, variabel treatment, variabel eksperimen, atau variabel independen. Variabel yang merupakan akibat atau dampak disebut variabel tergantung, variabel dependen, atau variabel dampak. Masalah pokok menentukan kelompok kontrol atau pembanding yang sebanding atau komparabel dan membuat konstan atau mengontrol mengendalikan variabel-variabel eksperimental yang dapat mempengaruhi variabel dampak. Yang kelima, jenis-jenis variabel yang terdapat pada rancangan penelitian eksperimen. 1. Variabel bebas merupakan variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependen atau variabel dampak. 2. Variabel terikat merupakan variabel hasil atau dampak atau akibat dari variabel bebas atau perlakuan. Umumnya menjadi tujuan penelitian, sumber masalah yang ingin ditingkatkan kualitasnya. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan atau dikendalikan dengan cara dikontrol atau diisolasi pengaruhnya. Pengontrolan dapat dilakukan melalui pengembangan desain penelitiannya atau kondisinya dibuat sama atau secara statistik tertentu. Yang keempat, variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi tingkat hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki nilai yang berbeda pada level yang berbeda. Poin terakhir yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis rancangan penelitian eksperimen yang meliputi 1. Jenis rancangan pra-eksperimen, 2. Jenis rancangan eksperimen sebenarnya, 3. Jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi-eksperimen. Jenis rancangan pra-eksperimen dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, one group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. Misal, pengaruh metode simulasi X terhadap pemahaman konsep U dapat digambarkan sebagai berikut.
Yang kedua, one group pre-test post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Dapat digambarkan sebagai berikut. Yang ketiga, the static group comparison, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Jenis rancangan eksperimen sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, randomized control group pre-test post-test, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Yang kedua, randomized solo norm for group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Yang ketiga, factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapatkan satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu jenis rancangan eksperimen semu, dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. The time series experiment merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Dapat digambarkan sebagai berikut. Yang kedua, non-randomized pre-test and post-test control group merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.